udah tambah. Akhir aja lah. Oke, ada siapa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terdengar Terdengar ya. Eh, baik. Eh, hari ini di siang hari yang berbahagia ini kita akan melakukan suatu proses akademik, yaitu pelatihan penulisan publikasi ilmiah ya. Saya alhamdulillah diminta oleh kawan-kawannya untuk menyampaikan bagaimana eh, bagaimana untuk menuliskan suatu tulisan untuk publikasi, karena dari pengalaman teman-teman, teman-temannya yang menghadap ke saya itu ternyata hmm, tulisannya itu masih, setelah dilihat ya, tulisannya itu ternyata masih belum banyak yang memenuhi persyaratan untuk disubmit ya, eh, secara kualitas. Kemudian dari reviewernya juga ada yang komplain, ya, dari komplain ke apa, ke pengurus, apa, eh, mengenai tulisannya, dari dosennya juga. Oke. Oleh karena itu, sepertinya mahasiswa mengalami kebutuhan untuk bagaimana menulis penulisan ilmiah yang baik dan submit ya. Eh, Sederhana, untuk menulis itu semua sudah ada bahannya, yaitu dari hasil skripsinya masing-masing. Eh, Kemudian eh, yang paling mudah untuk dilaksanakan adalah berdiskusi langsung dengan pembimbing skripsinya. Karena di FKM ini dosen yang menjadi pembimbing skripsi sudah kaliber internasional. Hampir semuanya sudah mempublikasikan tulisan internasional, sehingga kecil sekali kemungkinan apabila benar-benar melakukan proses diskusi antara mahasiswa dengan pembimbingnya, itu tidak akan mungkin hmm, hasil dari tulisan yang akan dipublikasikannya itu berkualitas yang rendah, karena hmm, eh, pastinya kalau sudah didiskusikan dengan fokus bersama pembimbingnya, insya Allah itu tulisan manuskripnya sudah bagus ya. Namun realitanya adalah mungkin ada beberapa pembimbing yang kemudian menyatakan kepada mahasiswanya bahwa submit saja dulu ya. Nah, kalau seperti ini artinya eh, pembimbing berusaha untuk membuat mahasiswanya lebih ulet dan lebih gigih lagi untuk belajar mandiri ya. Namun tentunya membutuhkan proses yang lebih lama, karena eh, perbaiki, kemudian di submit lagi, kemudian direview lagi. Nah, itu menjadi sangat lama ya. Itu sangat berbeda dengan pada saat pembimbing dan mahasiswa sudah berdiskusi mengenai perbaikan manuskripnya, kemudian submit dan diterima tanpa perbaikan. Nah, itu beda ya. Itu sangat beda. Nah, oke. Okay. Di sini saya diminta untuk menyampaikan suatu pelatihan penulisan publikasi ilmiah yang tujuannya ini adalah supaya mahasiswa kita lebih lebih uh, lebih mudah untuk melakukan revisi atau perbaikan ya dari tulisan ilmiahnya. Tunggu sebentar, baterainya kurang, saya baterai dulu. Oke. PPT saya terlihat ya. Nah, saya akan
lihat dulu siapa yang hadir di sini. Ada Alvira, Dania, Visena, Lutfia, eh, Kuranisa, Delia, ya. Ya, mungkin yang tertarik untuk apa namanya? eh ya, terima kasih. Yang tertarik untuk apa namanya? eh, mengikuti pelatihan ini hanya sebagian, artinya sebagian lagi, sebagian besar lagi sudah capable ya. Mudah-mudahan sudah capable. Eh, how to write a scientific paper, bagaimana menulis makalah ilmiah ya, bagaimana menulis makalah ilmiah. Jadi di sini disebutkan bahwa sebuah eksperimen ilmiah atau penelitian ilmiah belum selesai sampai hasilnya dipublikasikan dan dipahami. Jadi peneliti itu punya kewajiban untuk menyampaikan hasil penelitiannya kepada masyarakat dan yang membaca itu memahami apa yang disampaikan ya. Kemudian makalah ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang menggambarkan hasil penelitian asli. Nah, di sini kita perlu menekankan kata asli karena tidak boleh adalah makalah ilmiah yang menggunakan data palsu ya. Sekarang ini data bisa dibuat. Misalnya masuk ke AI, kemudian ChatGPT, kemudian minta dibuatkan data penelitian untuk rentang waktu sekian sampai sekian bulan ini sampai tahun ini mengenai satu kasus penyakit itu Chat GPT AI itu bisa dengan mudah membuatkan kita data. Tapi apakah itu yang disebut dengan penelitian? Karena itu pastinya adalah data yang palsu, ya bukan data asli yang peneliti peroleh dari pengambilan data di lapangan. Oke. Kemudian apa itu penulisan ilmiah? Ya, pertama kita harus tahu tujuannya. Kita menulis penulisan ilmiah untuk mengkomunikasikan temuan ilmiah kita, sehingga agar mudah dicerna oleh masyarakat. Yang kita sampaikan itu harus jelas, sederhana, terstruktur untuk menyampaikan temuan baru dari penelitian kita peroleh, ya. Dan tentunya harus menggunakan bahasa yang baik dengan kata sesingkat mungkin untuk menyampaikan makna dari penelitian kita, ya. Nah, kemudian bagaimana asal-usul dari penulisan ilmiah? Gitu. Asal-usulnya itu kita punya landasan bahwa apa yang tercatat itu akan abadi, ya. Pengetahuan akan hilang tanpa ada catatan tertulis. Namun apabila ada tulisan dan tulisan itu tetap ada, maka kita bisa mengaksesnya di masa-masa yang akan datang. Jadi kalau umur kita selesai, maka yang tercatat itu masih akan tetap bisa diakses oleh orang lain. Nah, ini asal-usulnya adalah banyak sekali yang sudah dilakukan orang-orang zaman dahulu untuk melukiskan hasil-hasil keilmiahan mereka seperti lukisan gua, kemudian kertas-kertas dari kayu, kemudian dari kulit-kulit hewan, kemudian eh, pembuatan kertas yang pertama, penemuan huruf cetak, kemudian penggunaan mesin cetak, kemudian jurnal ilmiah pertama kali yang diterbitkan. Nah, itu adalah asal-usul pertama kali penulisan ilmiah, ya. Nah, kalau untuk penulisan ilmiah dalam bentuk artikel, kita mempunyai suatu metode yang disebut dengan IMRAT, ya. Metode yang disebut dengan IMRAT, ya. IMRAT ini adalah introduction, kemudian metode penelitiannya result dan discussion. Nah, di sini mahasiswa pada umumnya sudah memahami apa itu IMRAT. IMRAT itu Introduction, Method, Research, dan Discussion. Dan itu sudah ada di dalam artikel mereka. Karena itu biasanya ada di dalam format penulisan atau selingkung. Selingkung itu apa? Selingkung itu adalah pedoman penulisan baku yang dimiliki oleh masing-masing jurnal di mana kita akan menerbitkan hasil penelitian kita, di mana kita akan mempublikasikan hasil penelitian kita. Selingkung ini pastinya berbeda-beda sesuai dengan
keinginan dari masing-masing pengelola jurnal, ya. Cara penulisan, huruf besar kecil, warna dan penataan, kemudian kode atau lambang, ya, kemudian singkatan. Nah, itu selingkung. Nah, kita harus menggunakan itu sesuai dengan jurnal yang akan kita tuju. Apabila kita menggunakan selingkung, jurnal A digunakan untuk dipublikasikan, submit ke jurnal B, maka sudah pasti akan ditolak, ataupun kalau tidak ditolak akan diminta untuk diperbaiki penulisan selingkungnya, ya, akan diperbaiki, minta diperbaiki penulisan selingkungnya. Kemudian di sini jurnal pertama kali itu yang dipublikasikan adalah eh, penelitian mengenai gambaran atau deskriptif, ataukah itu bentuknya case report, atau eh, penelitian gambaran yang lainnya. Kemudian yang masa-masa berikutnya adalah penelitian yang sifatnya dapat direka ulang atau reproducibility. Jadi eksperimen yang dapat direka ulang. Kemudian karena ada reka ulang eksperimen, ini ada metode khusus yang menjadi satu section khusus di dalam satu penulisan, yang menuliskan bagaimana metode penelitian itu dilakukan, ya. Kemudian ada IMRAT, kemudian IMRAT ini terus digunakan sampai sekarang, ya. Nah, IMRAT format itu adalah sesuai singkatannya. Pertama introduction, yang kedua adalah metode. Metode itu bagaimana diteliti, digunakan, apakah kuantitatif, apakah kualitatif, ya. Kemudian ada result, temuan, dan kemudian diskusi, ya. Semuanya menggunakan pola yang sama, yaitu IMRAT, ya. Nanti coba diulang lagi di dalam tulisan yang sudah dibuat. Tapi kalau sudah menggunakan selingkung yang dimiliki oleh jurnal-jurnal FKM UMJ, sudah pasti semuanya memenuhi syarat IMRAT ini, ya. Nah, untuk menyusun ini, biasanya untuk penelitian di bagian metode itu ada metode dan result, ya, ada metode dan result. Nah, ini ditekankan kepada bagian penelitian yang sifatnya eksperimental. Kalau menggunakan uji eksperimental, tapi semua penelitian pasti harus baru mendiskusikan hasil dan pembahasan, ya. Hasil dan pembahasannya didiskusikan di bagian berikutnya, ya. Kemudian apa sih penulisan ilmiah, ya? Penelitian ilmiah ini adalah suatu penulisan saintifik yang ditulis dan dipublikasikan menggambarkan hasil penelitian yang asli, ya, dan bukan penelitian yang dibuat-buat atau karangan. Jadi yang asli dilakukan. Jadi eh, bisa jadi publikasi pertama dari penelitian, suatu hasil penelitian, ya. Kemudian bisa jadi penelitiannya ini sudah dilakukan oleh peneliti yang sebelumnya, karena sekarang adalah penelitian yang kedua dan ketiga, namun diulang di tempat yang lain, ya, di wilayah yang berbeda, gitu, ya. Repeat the experiment and test the conclusion. Kenapa? Karena dia mau mereproducibility, memproduksi ulang, menguji ulang apakah di tempat yang berbeda akan menemukan hasil yang sama ataukah hasil yang berbeda.
Kemudian eh, apa itu suatu tulisan ilmiah? Nah, tulisan ilmiah itu ada dalam suatu jurnal atau ada dalam dokumen yang tersedia di kalangan komunitas ilmiah. Nah, jadi jurnal-jurnal itu adalah akses komunitas ilmiah untuk mendapatkan suatu tulisan ilmiah. Jadi kalau misalnya mau cari tulisan ilmiah, ya sudah datang aja ke mana jurnal Anur, jurnal Ashifa atau jurnal-jurnal lain yang terkait dengan keilmuan yang ingin uh, uh, definisi dari suatu tulisan ilmiah ini adalah uh, suatu publikasi ilmiah asli yang diterima, yang berisi dengan informasi sains atau informasi ilmiah untuk siapa? Untuk kawan-kawan sejawatnya. Untuk kawan sejawatnya melakukan apa? Kawan sejawatnya bisa melakukan penilaian terhadap observasi. Kemudian eh, kawan-kawan sejawatnya itu bisa melakukan eksperimen yang sama yang diulang di tempat yang berbeda. Kemudian kawan sejawatnya bisa juga menilai proses intelektual dalam tulisan tersebut, ya. Kemudian tulisan tersebut punya dampak, ya. Kemudian peneliti atau komunitas ilmiah tanpa adanya hambatan. Jadi bisa diakses kapanpun, dimanapun, ya. Eh, Tidak ada aturan tertentu yang melarang dia membaca artikelnya, gitu ya. Kemudian tulisan ilmiah ini tersedia eh, dapat dilacak dilacak oleh berbagai berbagai indeks, ya, seperti kita punya PubMed. Kalau di Amerika kita bisa pakai Google Scholar, kita pakai apalagi Scopus, kemudian pakai indeks-indeks yang lain. Jadi bisa diakses. Itulah sebabnya kenapa pemerintah kita mendorong eh, masyarakat ilmiah termasuk mahasiswa dan dosen itu untuk mempublikasikan, bahkan mewajibkan publikasinya ke jurnal, ya, supaya bisa diakses oleh berbagai mesin indeks ini, karena banyak penelitian yang tidak dipublikasikan sehingga tidak berdampak ataupun kemanfaatannya menjadi kurang. Nah, tulisan ilmiah yang dibuat oleh peneliti maupun tim peneliti, baik dosen maupun mahasiswa atau lembaga tersendiri, itu menjadi amal jariah bagi mereka apabila diakses oleh banyak orang dan diambil kemanfaatannya dalam berbagai bentuk. Nah, eh, ada beberapa yang perlu diperhatikan, yang sangat penting. Yang pertama adalah kalau kita melakukan suatu penelitian, ya, kemudian eh, penelitian itu kualitasnya kurang baik, tapi penelitian itu dituliskan dengan sempurna, ya, maka ya, maka penelitian itu menjadi menjadi bagus gitu, ya. Karena penelitian yang kurang baik ini ditampilkan dengan tulisan yang cemerlang, yang sempurna. Tapi ya, tapi ada tapinya lagi, berlawanan. Penelitiannya sangat sempurna, namun cara penulisannya jelek. Cara penulisannya jelek sehingga orang menjadi tidak percaya. Nah, itu dia. Itu sangat berbahaya, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah tata kalimat, ya. Tata kalimat yang digunakan di dalam penulisan yang mahasiswa buat ataupun penulis buat dalam satu paragraf itu karena terlalu panjang.
dalam satu paragraf itu kalimat kompleksnya sangat berbaris-baris tanpa ada tanda titik. Nah, itu tata penulisannya menjadi tidak menguntungkan untuk dipahami ya. Nah, gunakan bahasa yang sederhana dan jelas, terutama bagi penulisan yang menggunakan bahasa Inggris. Itu juga berlaku untuk bagi penulisan yang menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian perlu diingat bahwa paragraf-paragraf itu adalah unit penting dari suatu pemikiran. Jadi, ada ide pikirannya apa? Itu adalah dalam satu paragraf. Satu paragraf tidak boleh di dalamnya ada beberapa ide pemikiran. Jadi ada satu kalimat inti yang kemudian itu diuraikan dengan kalimat pendukung, tapi tidak boleh ada dua atau tiga kalimat inti. Satu paragraf membicarakan tentang PHBS, maka seluruh paragraf itu membicarakan tentang PHBS, bukan satu paragraf PHBS di dalamnya ada tentang keluarga berencana. Jadi satu pemikiran. Nah, ini di mahasiswa itu banyak yang paragrafnya berantakan ya, seperti itu. Sehingga itu mesti diperbaiki. Nah, sebelum memulai tulisan yang akan dikirimkan ke jurnal, nah, maka pertama kita sebagai peneliti, penulis harus membuat catatan mengenai referensi yang kita baca. Ya, yang hasil penelitian yang kita baca, ini jurnalnya yang kita jadikan referensi apa, itu kita catat supaya kita nggak lupa. Ya, supaya kita nggak lupa. Kadang-kadang kita buat kalimat dalam satu paragraf, kemudian referensi untuk pembahasannya kita tidak catat, sehingga kita lupa. Jadi memang harus dicatat. Kemudian jangan lupa tabel-tabelnya diberi nama tabel, nomor tabel. Nah, ini sering sekali mahasiswa tidak menuliskan nama tabel, nomor tabel, tapi hanya judul saja. Padahal tabel itu harus ada tabel 1, tabel 2. Nah, mahasiswa menuliskannya tabel di atas, tabel di bawah, padahal pada waktu dicetak itu beda, di atasnya nggak ada, di bawahnya nggak ada. Jadi merujuk kepada siapa? Tabel itu harus ada namanya, tabel nomor 1, tabel 2, tabel 3. Demikian juga dengan grafik ya, gambar, gambar grafik, gambar 1, gambar 2. Pada gambar 1 diperoleh dapat dilihat bahwa ada kenaikan. Jadi disebutkan grafik 1, gambar 1 gitu. Biasanya masih tulisnya grafik di atas, grafik di bawah. Nah, itu harus dihindarkan ya. Kemudian terus mencatat dari ringkasan kesimpulan dan pengamatan ya, walaupun tidak signifikan hasilnya. Nah, biasanya kalau tidak signifikan itu tidak dicatat gitu ya. Nah, ini bagusnya nanti untuk pembahasan. Cari yang signifikan-signifikan, cari yang tidak signifikan-signifikan, nanti pada saat hasil kita itu signifikan, kita tinggal mengumpulkannya dan menggabungkannya. Kemudian jangan lupa menandakan tanggal kegiatan. Penelitian ini dilakukan pada kapan-kapan. Nah, itu harus ditulis di paper ya yang dibuat. Jadi kadang mahasiswa lupa itu menulisnya di bagian metode penelitian. Jadi pertanyaan ya. Oke. Halo, apakah suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Masih ya. Oke. Kemudian kalau melakukan suatu penulisan atau penelitian, kita harus langsung menuliskan ide-ide yang kita eh, ketemu supaya nggak lupa. Ini saya mau membahas ini ada di jurnal your reading.
perbaiki bacaannya dengan yang terbaru. Yang terbaru itu disebut baru tuh maksimal berapa ya? Paling lambat itu sebetulnya 5 tahun terakhir, tapi masih ada batasan sampai 10 tahun terakhir. Jadi kalau mau terbit tahun 2025, ya 10 tahun terakhir ya dikurangi 10, 25-nya, ya tahun 2015. Tapi yang paling ideal adalah 5 tahun terakhir 2020. Kenapa? Karena nanti dari 2025 penulisan ilmiah itu yang kita teliti sekarang baru akan dibaca mungkin sekitar 5 tahun lagi oleh orang. Kita penelitian sekarang dipublikasikannya kalau misalnya mau Scopus yang bagus di luar prosesnya 2 tahun. 2 tahun baru melayang-layang di internet. Dalam 2 tahun belum tentu dibaca orang. Kadang 1 tahun, 2 tahun baru dibaca orang. Dan orang yang membaca belum tentu mengambil tulisan kita sebagai referensi. Pada saat tulisan kita menjadi referensi oleh orang yang membaca, maka itu kemudian orang yang baca itu menulis dalam jurnalnya dan mempublikasikannya, baru tulisan kita itu disitasi 4 tahun kemudian. Jadi kemanfaatannya itu sangat sangat lama untuk bisa disitasi dan dibaca dan dipahami oleh komunitas ilmiah ya. Oke. Nah, ini adalah bagian-bagian penting dalam suatu tulisan ilmiah. Yang pertama judul. Judul itu menggambarkan secara teliti inti dari tulisan ya, inti dari tulisan. Biasanya what, when, where itu selalu ada ya. Tapi jangan lupa bahwa kita punya aturan tidak boleh lebih banyak daripada 12 kata. Jadi dibuat sesimpel mungkin ya. Dibuat sesimpel mungkin. Kemudian ada abstrak. Abstrak ini adalah rangkuman dari elemen-elemen penting ilmiah. Ada pendahuluan, ada di abstrak. Kemudian hasil ada di abstrak. Diskusi sedikit, kemudian kesimpulan saran ya. Metode sudah pasti ada di abstrak. Oke. Kemudian dalam tulisan ilmiah itu ada bagian pendahuluan yang isinya menyediakan alasan-alasan mengapa peneliti melakukan penelitian ini. Alasannya dari segi apa? Angka-angka besaran masalah dari yang biasanya dikenal dengan segitiga terbalik ya. Yang biasanya dikenal dengan segitiga terbalik dari tingkat dunia, kemudian tingkat Asia, kalau kita Indonesia mungkin Asia Tenggara, kemudian Indonesia, kemudian provinsi, baru kabupaten. Nah, ini adalah alasan-alasan kita meneliti angka-angka itu mengapa sampai di daerah yang kita ambil sebagai lokasi penelitian ya. Kemudian biasanya penulis ilmiah juga menggambarkan desain dari penelitiannya yang dari desain itu orang lain yang membacanya bisa mereka ulang penelitian yang dipublikasikan. Saya sering menyampaikan kepada mahasiswa, kamu tentang apa penelitiannya? Kemudian disebutkan tentang 3M. Nah, artinya mahasiswa kemudian disarankan mencari referensi mengenai 3M. Setelah mendapatkannya, melihat publikasi mengenai 3M itu dan mencontoh ulang dengan tambahan variabel yang berbeda. Nah, itu reproducible, mencontoh ulang desain yang sudah ada untuk dilakukan pembuktian apakah hubungan atau pengaruh yang dihasilkan pada temuan penelitian tersebut itu akan terjadi sama di daerahnya atau berlawanan atau lebih kuat. Nah, seperti itu ya. Kemudian metode penelitiannya baik kuantitatif maupun kualitatif ya.
seluruh langkah-langkah dalam metode kuantitatif maupun kualitatif dari mulai populasi hingga analisis data dan alat analisisnya. Dan ditambah dengan etika penelitian ya di bagian metode, tapi bukan di abstrak. Walaupun di abstrak ada bagian metode, etika penelitian itu di dalam isian uraian metode ya. Kemudian ada hasil ya. Kemudian ada hasil dari penelitian. Ini adalah rangkuman dari penelitian without interpretation, tanpa adanya interpretasi. Biasanya mahasiswa yang sudah ada tabel, ada 5 angka persentase di situ, di bawahnya dibuat lagi paragraf yang menyebutkan besaran persentasenya itu diulang. Nah, ini bukan summarize namanya, bukan simpulan. Kalau itu namanya penulisan ulang. Penulisan ulang hasil penelitian, satu dalam bentuk tabel, satu dalam bentuk narasi. Nah, nggak perlu. Ya, yang narasi itu tidak perlu disampaikan ulang. Cukup yang besarnya saja atau yang kecilnya untuk penekanan. Ya, tanpa melakukan interpretasi. Nanti interpretasinya didiskus di bagian pembahasan atau diskusi. Kesimpulan itu harus pendek. Nah, karena namanya simpulan ya jangan panjang-panjang. Kalau panjang itu diskusi. Nah, seperti itu. Uh, Summary, simpulan dari temuan. Kemudian ada bagian acknowledgement, yaitu ucapan terima kasih. Kita memberikan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu dalam penelitian hingga selesainya publikasi ya. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini ada. Nah, yang harus diperhatikan adalah daftar pustaka yang kita tulis di dalam artikel ilmiah harus sama dengan isi yang ada di tengahnya. Mahasiswa sering membuat daftar pustaka ini seperti terburu-buru, copy paste dari skripsinya. Syaratnya harus berapa? Kalau di jurnal-jurnal UMJ itu 25 ya referensinya minimal. Boleh lebih, boleh gitu ya. Mahasiswa seringnya membuatnya hanya 5 atau 8. Nah, itu akan dikembalikan oleh reviewernya karena minimal ya 25, jangan 8 atau 10 atau 15, kurang gitu. Dan 25 referensi ini itu harus ada di daftar isi, sebagian di latar belakang, sebagian di bagian hasil, sebagian di bagian diskusi, sebagian di bagian metode, ya seperti itu. Jadi kalau tidak bersesuaian dengan selingkung dari jurnal yang dimaksud, maka pastinya akan menjadi pekerjaan baru gitu ya untuk kita sebagai penulis yang ingin melakukan submit penelitian. Nah, ini adalah judul ya. Ini saya ulang lagi nih, judul. A good title is defined as the fewest possible words. Jadi judul yang baik ditentukan sebagai jumlah kata yang memungkinkan yang paling sedikit ya, yang cukup menggambarkan konten, menggambarkan isi dari tulisan ilmiahnya. Jadi judulnya itu sesedikit mungkin kata yang digunakan namun cukup untuk menggambarkan. Ya. Kemudian maunya yang judul apabila kita punya batasan jumlah kata dalam selingkungnya jurnal. Kalau selingkungnya jurnal mematok 12 kata, usahakan kata-kata yang tidak penting itu dihindarkan. Misalnya tahun.
Tahunnya nanti bisa dilihat di bagian metode. Ya sudah, berarti tahunnya dihapuskan. Kemudian juga misalnya kata-kata penghubung yang begitu banyak, nah itu juga dihapuskan. Kemudian misalnya mau menggunakan kata pengaruh atau menggunakan kata hubungan, apabila judulnya sudah panjang bisa langsung ke variabelnya, gitu ya. Yang kemudian tata ulang ya, sesedikit mungkin katanya. Ya, must be chosen with great care. Ya, harus dipilih dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Karena itu akan dibaca oleh ratusan orang. Ya, mengapa? Karena judul ini dibaca oleh ratusan orang, tapi hanya sedikit sekali yang membaca secara keseluruhan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kemarin itu hanya ada yang membuat keywords-nya 2, keywords-nya 3. Padahal maksimal selingkungnya bilang keywords-nya 5. Apa sih manfaatnya keywords? Keywords ini untuk keperluan indexing dan abstracting tulisan ilmiahnya. Jadi kalau misalnya kita menuliskan kata puskesmas, wah ada di dalam keyword kita tulis puskesmas, maka akan tertarik muncul jurnal publikasi kita. Kemudian kalau menuliskan kata hipertensi di dalam keyword kita, maka waktu melakukan indexing ada hipertensi, tertariklah tulisan kita karena ada kata hipertensi. Tapi kalau kita cuma menulis 3, maka hanya ada 3 peluang orang atau mesin indeks itu mengangkat jurnal kita untuk dibaca orang pada saat seseorang melakukan searching jurnal. Tapi kalau kita menggunakan full 5 dengan 5 kata itu, maka kemungkinan kita menjadi lebih besar ya, lebih besar untuk terpanggil oleh indexing sistem indeks manapun untuk mengeluarkan jurnal publikasi milik penelitian kita ya. Kemudian judulnya nggak boleh terlalu panjang, tapi juga nggak boleh terlalu uh, pendek ya. Kemudian harus dibuang kata-kata yang tidak terlalu signifikan, tidak terlalu bermanfaat ya. Kemudian urutan kata kita harus betul-betul pertimbangkan pemilihan kata yang mewakili isi tulisan keseluruhan. Harus bermakna, tidak boleh terlalu umum ya. Misalnya begini, faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi. Nah, kalau itu terlalu umum. Kenapa? Karena faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi itu banyak. Misalnya mau mengangkat yang bermakna saja. Judul skripsinya boleh faktor-faktor yang berhubungan, tapi judul publikasinya langsung diangkat. Misalnya obesitas dan obesitas dan intake konsumsi asupan garam berhubungan dengan hipertensi. Jadi itu kalau itu sudah sangat khusus ya, not general. Kemudian harus tepat, spesifik dan informatif ya. Kemudian temuan kita apa? Temuan kita itu yang bermaknanya apa? Obesitas dan asupan garam. Nah, itu yang kita angkat gitu ya. Berhubungan dengan hipertensi. Bu, variabel penelitian saya ada 10. Saya mau spesifik, Bu. 10 itu diangkat semuanya. Waduh, kalau yang nggak berhubungan nggak usah gitu. Nah, kalau yang berhubungannya banyak, ya sudah pilih aja gitu ya. Nanti baru kita memang harus pinter-pinter memilih untuk mempertimbangkan judul menggambarkan seluruh isi. Ya, ini contohnya. Contohnya adalah tindakan antibiotik pada bakteri. Ya, tindakan apa definisinya tindakan, antibiotiknya apa, bakterinya juga disebut. Jadi harus disebut antibiotiknya apa, bakterinya apa, kemudian pemberian antibiotik apa gitu ya. Nah, ini contohnya.
Mekanisme suppression of non-transmissible pneumonia in mice induced by Newcastle disease virus. Virusnya disebut ya, kemudian nama penyakitnya disebut, terus di tikusnya disebut, terus apa yang dilakukan suppression. Nah, suppression mekanisme supresi non-transmissible. Nah, penyakitnya ya itu disebut. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau misalnya kamu mau meneliti judulnya saya kemarin mengkoreksi beberapa judulnya panjang-panjang banget ya. Nah, itu tolong nanti itu direview, hasil reviewnya dikurangi kata-kata di judulnya. Ya, eh, kata penting yang harus kita siapkan di judul apa? Kadang, desain studinya Bu case control. Ya, karena jarang orang melakukan studi kasus kontrol. Maka diangkatlah itu. Misalnya eh, jalan 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 cepat di treadmill dibandingkan dengan jalan eh, biasa studi kasus kontrol gitu ya terhadap penyakit jantung koroner atau terhadap tingkat kesembuhan pasien, tingkat kesegaran, bukan kesembuhan, kesegaran pasien diabetes mellitus. Nah, jadi itu membandingkan dua disebutkan desain studinya karena desain studinya menarik gitu ya, lebih khusus spesifik. Kemudian eh, kita harus betul-betul memilih kata-kata ya. Kemudian hindarkan kata singkatan, misalnya M plus ya, M plus gitu ya. Kalau di dalam judul atau misalnya eh, di dalam judul itu menggunakan singkatan yang tidak familiar. Nah, yang seperti itu agak kita harus hindari ya. Eh, Kemudian di sini eh, minta dihindari jargon. Jargon itu adalah suatu singkatan yang hanya dikenal oleh kalangan tertentu, ya, seperti itu. Tapi kalau M plus itu sudah umum eh, dipahami oleh orang, harus kita pahami dulu M plus 3M plusnya ini untuk apa. Kalau untuk DBD mungkin orang sudah langsung recapture ingatannya, oh ini untuk DBD. Tapi kalau kita menyebutkan 3M plus tanpa ada eh, kata berikutnya mengenai demam berdarah, maka orang akan bingung 3M plusnya ini apa gitu ya. Oke. Ini adalah saran-saran untuk membuat judul. Ini yang abstrak ya. Ini abstrak tadi sebagian sudah disampaikan. Abstrak itu terdiri dari 250 kata. Ada yang buat lebih, ya harus dikurangi. Apalagi buatnya sampai 500 kata. 500 kata itu sudah setengah halaman sendiri ya dari kertas HVS, jadi kepanjangan. Nah, itu biasanya ada redundance. Redundance itu adalah kalimat berulang. Biasanya yang kalimat berulang yang disukai oleh mahasiswa adalah tujuan penelitian disebut 2 kali, tahun disebut 2 kali, tempat disebut 2 kali, bahkan 3 kali. Nah, itu redundancy-nya dihapus. Sebutkan yang sudah disebut sekali, jangan diulang kembali. Ya, cukup disebutkan hanya 1 kali untuk memenuhi 250 kata. Ya, kemudian kalau menulis dalam bahasa Inggris, abstrak itu ya, abstrak itu ditulis dalam bentuk lampau. Nah, ini dia. Written in the past tense. Abstrak itu eh, ditulis dalam bentuk past tense untuk menunjukkan bahwa penelitian ini sudah dilakukan. Misalnya, penelitian ini bertujuan untuk, jadi aim to, pakai ed di belakangnya, aim to. Bacanya sama-sama
Nah, gitu kan. Jadi cara penulisannya beda. Kemudian eh, kata-kata yang ada singkatannya itu ditaruh di awal. Jangan sampai ditaruh di belakang baru ada kepanjangannya. Singkatannya dipanjangkan dahulu, ya. Oke. Kemudian kalau di abstrak itu tidak boleh ada referensi, ya. Di abstrak itu tidak perlu ada referensi, kecuali kasus spesifik, ya, kasus yang jarang. Tapi pada umumnya abstrak itu jangan ada referensinya, gitu ya. Ya. Kemudian di dalam abstrak tidak boleh disampaikan kesimpulan yang tidak ada di dalam tulisan isi. Nah, kalau di isinya kesimpulannya adalah A berhubungan dengan B, maka di abstraknya ditulis A berhubungan dengan B. Nah, seperti itu. Jadi harus sama yang disimpulkan di abstrak dengan yang di dalam isi. Must be accurate with respect to figures quoted in the main text. Jadi harus uh, akurat abstraknya. Seperti yang tergambarkan di bagian isi. Nah, ini introduction. Pendahuluan. Pendahuluannya itu biasanya dimintanya adalah penelitiannya ini tentang apa, ya. Kemudian pertanyaan penelitiannya itu ada di ujung sebelum masuk ke metode, ya. Kemudian jangan lupa di bagian introduction ada yang namanya tadi segitiga terbalik, ya. Gitu. Kemudian eh, besaran-besaran masalahnya harus dituliskan, ya. Oke, itu yang ada di dalam pendahuluan. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin karena ini banyak banyak yang sudah menuliskan pendahuluan, tapi pendahuluannya itu nggak nyambung sama isinya karena pendahuluan itu hanya diambil apa namanya yang dikutip dari bab 1 sebagian gitu, tapi tidak disimpulkan secara keseluruhan. Seringkali pendahuluannya itu tidak ada pertanyaan mengenai apa yang diteliti. Nah, itu padahal harusnya ada di bagian pendahuluan di paling bawah sebelum metode penelitian. Nah, itu pas dicari, ini penelitiannya mau tentang apa sih? Nggak ada. Tahu-tahu udah langsung metode. Jadi di, di pendahuluan itu harus ada pertanyaan tentang peneliti. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti ini. Nah, itu sebelum metode, ya. Itu beberapa kali lihat tulisan mahasiswa dan penelitiannya gitu, ya. Nah, itu pasti diminta untuk diperbaiki. Nah, sekarang diperbaiki sendiri sebelum sebelum nanti dapat tulisan dari reviewer. Oke. Ini uh, sebelum sebelum kita masuk ke mana? Ke contoh, nanti saya akan menampilkan contoh uh, tulisan reviewer, ya. Tuh contoh contoh uh, hasil review dari reviewer. Mungkin ada yang sudah pernah lihat atau tidak pernah. Nanti saya akan contohkan. Nah, ini apa namanya? Bisa dibaca, ya, metode menuliskan hasil pembahasan, pilih pembahasan yang mendukung dengan penelitian kita. Jadi waktu dari awal tuh kita sudah banyak-banyak referensi sebelum kita melakukan analisis data, tulis semua tuh yang berhubungan, yang tidak berhubungan, nanti dikumpul pas hasil penelitian kita itu berhubungan, kita bahas semuanya yang berhubungan, ya.
seperti itu. Kemudian tabel dan gambar ada narasinya pendek tapi tidak sepenuhnya mengulang. Jangan sampai mengulang, hanya narasi pendek saja. Kayak ini saya akan buat, ini referensinya referensi di kita itu biasanya apa? Atau ada yang menggunakan fun cover. Biasanya apa itu untuk skripsinya, tapi pada saat untuk eh, tulisan ilmiah yang akan dipublikasikan itu akan dituliskan dalam bentuk fun cover. Oke, nah ini dia. Oke, yang harus diperhatikan terakhir ini adalah eh, mengenai etik, ya. Kemudian eh, yang punya data siapa, kalau misalnya dia punya data, atau yang ngasih bantuan dana siapa, atau yang ngasih, Bu, orang ini tidak kasih bantuan dana, tapi dia ngasih bantuan fasilitas, tempat, laboratorium, kemudahan izin. Ya, kita tulis di situ. Terima kasih kepada kelurahan ini yang sudah mengizinkan tempatnya dijadikan tempat penelitian misalnya, itu ya. Kemudian ada misalnya saya pakai kuesioner di internet, kemudian kuesioner ini harus berizin. Berizinnya hanya dengan mengirimkan email. Kemudian dia dengan mengirimkan email kepada institusi yang mengeluarkan kuesioner tersebut berarti sudah berizin. Nah, itu dituliskan. Terima kasih kepada ini yang telah mengizinkan untuk menggunakan kuesionernya. Tapi ada juga kuesioner yang sudah digunakan bebas gitu ya. Kemudian di sini kalau kita sudah mengirimkan satu jurnal kita ke Anur, kemudian kita mengirimkan lagi jurnal kita ke misalnya jurnal di luar, maka ada 2 submit yang kita lakukan, itu berarti kita sudah plagiarisme ya, apalagi kalau dua-duanya sampai terbit. Nah, oleh karena itu maka salah satunya harus dikirimkan surat, dilakukan penarikan jurnal sebelum diterbitkan. Kalau sudah diterbitkan, dua-duanya kita yang kirim, dua-duanya kita yang menjadi penulisnya itu sudah dianggap sebagai plagiarisme. Plagiarisme terhadap diri sendiri. Nah, itu nggak bagus ya. Itu nggak bagus juga. Jadi mengirim ke jurnal, kita boleh kirim ke jurnal lain dengan tulisan yang berbeda gitu ya. Bahkan ada sebagian jurnal yang datanya sudah dikirim ke jurnal A, kamu analisis ulang dengan apa, misalnya yang satu regresi logistik, yang satu dengan misalnya dengan SEM, nggak bisa karena datanya sama, jadi jurnalnya nggak mau terima, seperti itu ya. Oh, kan metode analisisnya beda, tapi datanya sama. Nah, itu ada etik-etik tertentu yang jurnal juga nggak mau gitu ya, karena datanya sama. Tapi biasanya kalau yang dia melacak sampai ke penggunaan data yang sama, walaupun analisisnya berbeda, itu biasanya jurnal-jurnal yang punya rating yang tinggi. Ya, misalnya yang kualitasnya 1 atau Q1 ya. Q1 itu harus hati-hati banget sama datanya. Dia nggak mau gunakan data walaupun data yang sama, walaupun analisisnya beda, gitu ya. Sekarang saya akan memberikan contoh mengenai saya akan memberikan contoh mengenai share mana ya? Saya ambil ini aja deh. Nah, ini dia nih. Share. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Apakah terlihat sharingnya? Terlihat Ibu. Kelihatan ya? Ini adalah review round 2. Review round 2 dan revisi. Jadi, ini adalah contoh saya mengirimkan artikel saya ke jurnal Scopus ya, yang kemudian direview oleh reviewernya. Nah, ini adalah yang di sini tulisan 1, 2, 3 ini adalah
hasil review dari reviewernya mengenai tulisan yang saya kirim. Ini tulisan yang saya kirim, yang saya upload. Ya, jadi bisa ketahuan ya, kalau di jurnal Q1, Q2, di sini nggak ada nama penulisnya, nama institusinya, nama negaranya di penulisnya. Cuma ada judul. Cuma ada judul penelitian. Cuma ada judul penelitian. Oke? Cuma ada judul penelitian. Nah, ditarik ke bawah ya. Ini ditarik ke bawah. Ini udah round 2. Round satunya sudah saya kerjakan juga. Nah, satu round itu direview oleh 5 reviewer. Ya, direview oleh 5 reviewer. Nah, dari 5 reviewer yang dikirimkan oleh jurnal tersebut, yang mengembalikan review adalah 2 orang. 2 orang. Padahal di selingkung jurnal itu dinyatakan bahwa jurnal yang terbit dalam artikel yang terbit dalam jurnal kami direview oleh 5 orang dengan syarat bahwa 3 orang dari reviewer mengembalikan tulisan tersebut dan menerima tulisan tersebut untuk diproses selanjutnya, baik dengan dilakukan revisi untuk dipublikasi berikutnya gitu. Nah, dari 5 orang ini yang dikirimkan artikel saya kepada mereka, yang mengembalikan artikel saya hanya 2 orang. 3 orang lain tidak mengembalikan. Oleh karena itu, dan ini tulisannya yang pertama nih. Ini yang reviewer kedua. Di tabel 1 disebutkan ini nih menggunakan chi-square. Terus please notice because I found that for cell have expected value less than 5. Itu dia minta dijelaskan tuh. 4 cell less than 5. Inform me if I am wrong. Please solve the problem. Chi-square. Analyze the numeric data. Or you can analyze this as numeric data. Jadi dia nggak mau kalau ada ya, selnya kurang dari ini disuruh analisis numeric data. Tabel 2 dia juga baca. Analisisnya underweight group, referensi kategori. Terus please explain bla bla bla. Terus habis gitu dia minta lagi bla bla. Terus ini yang ketiga gitu ya. Nah, terus saya jawab tuh kepada siapa? Saya jawab ke editornya. Kalau ini kan reviewernya saya jawab, saya perbaiki. Ini ya, ini yang perbaikan dari reviewernya yang minta ini. Komen tabel 1, bla bla bla. Ini dia. Lihat ya, lihat tulisan saya ya. Halo? Pada lihat nggak? Nih. Kelihatan Bu. Jadi, mahasiswa, tolong ya. Kalau kamu sudah submit ke jurnal, misalnya Anur, kemudian reviewernya itu membuat kotak review atau membuat suatu revisi yang dia minta, kamu harus buat yang seperti saya ini. Nih, komentarnya ini, intabel bla 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 bla. Kemudian jawaban kamu yang ini, yang bawahnya. I have reanalyzed publication. Jadi kamu misalnya kamu diminta untuk memperbaiki ini, kamu tulis revisi dari reviewer adalah kalimat ini diperbaiki. Terus bawahnya kamu tulis saya sudah memperbaiki kalimat tersebut menjadi ini sambil kamu klik kalimat perbaikan kamu ya. Jangan lupa nih ada etik ya di sini, ethical consideration kamu tulis. Ya. Oke. Jadi komisi etik ini sudah saya pakai untuk publikasi saya di luar negeri. Nah, ini reviewer yang kedua bilangnya begini untuk revisinya dia, maka saya melakukan reanalysis sesuai dengan permintaan dia. Bahkan saya analisis ulang sesuai dengan permintaan dia.
Saya tanya nih sama pembimbing saya, Pak, dia minta analisis ulang, kan kita udah ujian dengan analisis yang ini. Ya udah, langsung aja disesuaikan dengan yang dia minta, seperti itu, ya. Nah, I have added logistic regression design karena dia minta hasil yang 013 gitu ya. 013 kemarin saya nggak bikin modelnya kayak gini karena dia minta dimasukkan. Ya udah saya masukkan kayak gitu ya. Kemudian dia minta lagi di bagian diskusi 3,75 kali more at risk disease dan those with low disease. Terus dia bilang, kamu nggak bisa mengkalkulasi ini karena studi kamu bukan prospective study, kamu kan case control. Tolong buat interpretasi yang tepat gitu. Uh, do not use word risk since you cannot calculate the RR. Ya udah, saya akhirnya buat kalimat yang tidak menggunakan kata risiko. Jadi saya tunjukkan ini kalimatnya, gitu ya. Nah, ini adalah perbaikan-perbaikan saya ke reviewer, tapi saya bersurat juga via apa? Via metadatanya jurnal. Via metadatanya jurnal bahwa dari 5 reviewer yang Anda kirim hanya mengembalikan 2, sedangkan dalam jurnal ini boleh dipublikasi atau diterima kalau ada 3 reviewer mengatakan menyetujui untuk publikasi. Bagaimana dengan status jurnal saya? Jadi saya tanya tuh ke editornya, terus editornya jawab, don't worry, because they only answer 2%, because I am going to be the third person. Dia bilang gitu. Jadi editornya bilang, kamu jangan cemas, mereka memang hanya mengembalikan 2 dari yang dikirim 5. Kamu kan hanya perlu 1 orang, dan per 1 orang itu adalah saya. Bilang gitu, editornya. Nah, seperti itu. Ya, ini saya sudah melakukan revisi yang ke berapa nih ya? Saya akan tunjukkan juga, masih ada nggak nih di saya? Revisi saya yang pertama. Revisi yang pertama mana ya? Revisi saya yang pertama adalah, oh ini nih, saya tunjukkan ya. Ini revisi saya yang pertama. Saya stop share. Revisi saya dari reviewer yang pertama. Coba, tadi saya udah ya. Ini nih, nah ini dia. Share. Oke, nah. Ya ini ya, kelihatan? Kelihatan ya? Nah, ini ini adalah revisi dari penulis yang dari reviewer yang tadi. Tapi ini yang di sini I have adjusted the keyword according to the MESH. Ini adalah hasil revisi dari reviewer ke-1. Dia minta bahwa keyword saya itu penggunaan kata-katanya dirujuk ke indeks MESH. Jadi dia nggak mau tuh kata-kata di keyword itu bebas, merdeka. Enggak, dia mau yang terstandar MESH. Jadi saya cari di MESH. Kemudian ini adalah review dari reviewer yang pertama. Jadi saya tulis I have explained here about phthalates karena dia minta tentang phthalates. Terus dia minta kalimat kamu jangan kalimat yang kompleks kepanjangan. Terus saya jawab I have rearranged the sentences. Jadi paragraf itu nggak boleh ada 3 baris 4 baris yang nggak ada titiknya. Itu namanya kalimatnya kepanjangan. Dia bilang gitu. Terus dia bilang lagi, I have explained in here how to calculate the sample size. Ya, dia minta bagaimana cara menghitung sample size. Nah, jadi sample size-nya menggunakan software sample size-nya Leme Show. Nah, itu ada di bagian metode dan material. Gitu ya. Bagian metode dan material. Terus I have explained here cases itu apa, kontrol itu apa. Karena dia minta kalimat saya jangan kepanjangan. Jadi itu udah reviewer 1, reviewer 2. Terus yang terakhirnya adalah reviewer. Nah, kemudian saya kasih gambar warna-warna ini untuk
siapa? Ini saya kasih warna-warna ini untuk, nah ini juga, nah I have added logistic regression result. Jadi nah ini juga I have added conflict of interest. Jadi kamu ada conflict of interestnya enggak? Jangan-jangan kamu dikasih hibah terus kamu bagus-bagusin supaya hasil penelitian kamu bermakna. Enggak ada, saya enggak ada conflict of interest kayak gitu ya. Enggak ada seperti itu. Jadi ada dari reviewer 1 maupun reviewer 2 ya. Seperti itu. Kemudian saya ingin menyampaikan mengenai pengalaman saya. Waktu saya pertama kali submit ya di jurnal Afrika, Q3 ya, itu nggak ada jawaban, nggak ditolak, nggak diterima, tapi juga nggak diproses. Saya tanya kenapa? Jawabannya karena reviewernya belum mengembalikan hasil review mereka. Saya tungguin dong sebulan, 2 bulan, kok nggak jawab sampai 4 bulan, nggak beres nih gitu. Ya udah, akhirnya saya menarik diri dari jurnal Afrika tersebut, pindah lagi ke jurnal yang lain. Jawabannya apa? Di reject. Jadi kalau di reject itu dunia seakan meledak, nah, seperti itu. Karena baru pengalaman pertama. Kemudian pas saya ke jurnal yang lain lagi, diterima, direvisi, tapi kemudian jurnalnya keluar dari Scopus karena jurnalnya itu pada waktu yang bersamaan eh, tidak memenuhi syarat Scopus. Sedangkan untuk S3 saya harus jurnal Scopus. Jadi saya bilang sama penulis sama jurnalnya, walaupun saya sudah diterima, saya tarik. Tapi kalau kamu tarik, uang kamu tidak bisa kembali. Ya nggak apa-apa gitu ya. Udah, yang penting saya tarik jurnalnya gitu ya. Nah, kemudian saya kirim lagi yang terakhir ke IJPHS. Dan di IJPHS ini saya enggak. Saya kirim ke MDPI. Kemudian MDPI menawarkan kepada saya, jurnal ini sangat bagus, tapi penulisannya perlu mendapat banyak review terbuka. Review terbuka tahu nggak maksudnya? Review terbuka itu artinya tulisan saya akan dipampang di websitenya mereka, yang kemudian semua orang bisa mereview tulisan saya. Jadi seperti sudah terpublikasi. Itu indikasinya adalah 95% tulisan saya akan diterima di jurnal tersebut, namun saya menulisnya dengan kurang baik menurut selingkung mereka gitu ya. Karena tulisan saya waktu itu dianggap poor ya, dianggap penelitiannya berkualitas bagus tapi penulisannya berkualitas kurang bagus. Jadi saya diminta untuk kesediaannya mempublikasikan proses review itu secara terbuka. Jadi tahu nggak terbukanya itu seperti apa? Tulisan saya dipapang, terus orang boleh komentar. Ini kurang ini kurang ini kurang ini kurang ini kurang ini, bla 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 gitu. Kemudian saya diskusi sama pembimbing saya, Pak, Prof, ini ada dari MDPI. Saya submit ke sana. Kemudian dia menawarkan bahwa tulisan saya akan dibuka gitu untuk direview secara terbuka. Bagaimana menurut profesor gitu? Kalau menurut profesor saya bilang begini, kalau tulisan itu sudah dipublikasikan secara terbuka, artinya saya khawatir nanti ada yang mencuri hasil penelitian kamu, sementara itu belum dipublish secara resmi karena baru direview gitu. Jadi profesor setuju apa enggak? Profesor bilang enggak setuju karena dia khawatir tulisan hasil penelitian saya dicuri orang karena belum dipublikasikan secara resmi tapi sudah dibaca oleh seluruh dunia. Dan bahkan
diacak-acak, dikasih masukan ini untuk bagus gitu. Sementara saya tanya lagi ke teman saya yang udah pengalaman, dia bilang begini, nggak apa-apa open review. Open review itu artinya 95% tulisan penelitian kamu itu diterima oleh dia. Cuman dia nggak mau repot mereview berkali-kali. Maka semua orang diminta untuk langsung ngeroyok tulisan itu mereview bareng-bareng. Biasanya 95% itu pasti diterima untuk publikasi gitu. Itu alhamdulillahnya profesor saya nolak. Kenapa? Karena bayarnya mahal. Ya, akhirnya saya menyatakan saya tidak bersedia untuk di open review. Sayang sekali saya menarik tulisan saya kembali. Jadi si jurnalnya nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ya udah saya pindah jurnal gitu kan. Ya sudah, unfortunately kalau kamu tidak bersedia di open review, kami harus mendecline tulisan ke saudara gitu. Ya udah, didecline sama dia. Itu sakit hati yang kedua. Yang pertama kan di reject, yang ini di decline kan maknanya sama, ditolak gitu kan. Nah, terus yang jurnal yang berikutnya yang saya apply adalah jurnal IJPHS. Nah, yang ini dia review juga berkali-kali, tapi ini ya ini ya, ini hasilnya nih. Ini hasil review-reviewnya dari IJPHS-nya ini. IJPHS ya. Ini IJPHS. Mm-mm. Hasil review-reviewnya dari IJPHS diperbaiki, akhirnya diterima gitu ya. Dengan biaya yang relatif lebih bersahabat. Nah, akhirnya profesor saya setuju yang ini. Nah, tapi text time dan sangat mendadak karena waktu itu sudah injury time. Saya sudah 7 tahun kuliah, sudah mau lulus, tapi harus punya publikasi dan tidak boleh publikasi, tidak boleh lulus kalau tidak ada publikasi. Sementara kalau tidak lulus DO gitu ya. Dan kemudian saya minta dibuat cuti ke fakultas, tidak boleh karena saya sudah bayar KRS semester itu. Teman-teman yang belum bayar KRS masih bisa cuti. Karena kan saya orangnya jujur-jujur aja. Ayo ngisi KRS, iya bayar uang semesteran ya saya bayar. Ternyata teman-teman saya nggak pada bayar karena mereka mengajukan cuti. Nah, saya waktu itu bilang tuh sama orang akademik, saya cuti juga dong. Kalau saya nggak cuti, saya nggak diterima di jurnal manapun. Nanti saya DO, nggak bisa Bu, Ibu udah bayar di sistem, udah tercatat di semester ini sebagai mahasiswa. Mau nggak mau, gimana pun caranya Ibu harus lulus. Waduh, stresnya minta ampun kan? Nah, seperti itu. Akhirnya eh, saya ya itu ke berbagai jurnal, kemudian akhirnya diterima seperti itu. Jadi proses jurnal itu sangat text time, oleh karena itu pas banget untuk kamu memulai di semester ini, kemudian nanti pas bisa lulus sesuai tepat waktu seperti itu. Tapi kalau kamu beruntung, kamu bisa mengejar yang 3,5. Cuma kalau memang bersesuaian dengan itu, maka masih sesuai dengan waktu kuliahnya. Seperti itu. Kalau saya, kasusnya adalah kemarin, kalau saya misalnya tidak bisa publikasi, maka saya DO gitu kan. Waduh, stresnya minta ampun kayak itu. Karena saya udah terlanjur bayar uang semesteran. Nah, seperti itu. Jadi, nggak apa-apa. Nah, ini adalah proses penulisan jurnal baik bahasa Inggris maupun Indonesia, semuanya itu ada proses review dan kita harus melakukan pembuktian review tersebut dari yang kita perbaiki. Nah, saya lihat mahasiswa itu waktu diminta untuk koreksi, perbaiki ini, ya dia perbaiki, tapi dia nggak tulis ininya dia nggak tulis. Jadi waktu dia upload lagi, lah yang mana yang dia udah perbaiki? Kok malah tulisan saya dibuang? Nah, reviewernya bilang begitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau mahasiswa memperbaiki tulisannya, direview, kemudian diupdate lagi, jangan lupa kotak-kotak reviewnya dia isi. Yang ini diminta untuk perbaiki mengenai kalimat. Ini kalimat yang sudah saya perbaiki. Yang ini diminta untuk memperbaiki mengenai statistik. Yang ini yang sudah saya perbaiki. Yang ini diminta untuk memperbaiki tentang istilah OR dengan adjusted ratio, misalnya karena dia pakai eh, uji analisis uji analisis regresi logistik misalnya, atau misalnya eh yang lain, maka ya kamu harus tulis gitu perbaikan-perbaikan itu, termasuk sampai referensi ya. Kalau saya kemarin di ini yang konflik interest ya. Sama satu lagi, setelah
Setelah itu mau dipublikasikan, tiba-tiba si editornya email saya. Dia bilang gini, eh, untuk jurnal Anda, kami sudah memberikan penilaian akhir yaitu diterima untuk dipublikasikan. Namun untuk publikasi tersebut, karena untuk indexing, dia bilang, untuk indexing dengan indeks apa gitu ya dia sebutnya untuk kami memerlukan informasi apakah tulisan Anda mendapatkan hibah atau grant. Ya, dia sebutnya pakai bahasa Inggrisnya grant. Untungnya saya S3 kemarin dapat grant. Ya, dapat hibah dikti 60 juta, turunnya 57,5 gitu kan. Nah, udah, jadi saya tuliskan saya dapat hibah dengan nomor hibah nomor sekian 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 Kemenristek dikti seperti itu. Nah, disampaikan tuh sama si jurnalnya. Nah, jurnalnya kemudian mengisi di bagian apa hibah dan alhamdulillah bisa terbit. Jadi syarat saya untuk perbaikan review jurnalnya juga sudah selesai diterima dan yang eh, untuk keperluan kelulusan juga saya sudah bisa memenuhi seperti itu. Nah, sekarang tugasnya mahasiswa adalah sebaiknya tidak menyerahkan ke reviewer mentah-mentah tulisan yang belum didiskusikan oleh pembimbingnya, ya, atau pembimbingnya menganggap sudah nanti serahin aja ke jurnalnya. Kalau dibuat seperti itu, artinya nanti mahasiswanya dibuat bolak-balik karena nanti nunggu reviewernya perbaikin, kemudian reviewernya baca, dikirim ke kamu, kamu perbaiki, dibaca lagi sama reviewernya, kurang lagi ini, bolak-balik, bolak-balik. Karena saya sendiri sampai bolak-balik berapa kali di reviewer. Oleh karena itu, kamu menuntut pembimbing kamu betul-betul mengkoreksinya sesempurna mungkin sebelum disubmit. Karena itu tugasnya pembimbing. Saya, sebelum saya submit pembimbing, sebelum saya submit pembimbing saya itu saya konsultasikan profesor, kopromotor sama kopromotor dan semuanya baca dan ngasih revisi supaya nanti pas masuk ke jurnal asing itu sudah tinggal revisinya yang sedikit saja gitu. Kamu juga gitu. Bahkan kalau perlu pas masuk submit itu reviewernya akan bilang diterima tanpa perbaikan. Wah, itu enak banget ya. Karena bisa kamu dapatkan reviewer yang akan, wah ini udah bagus banget nih. Saya mau nge-review apa lagi ya? Oh, ini diterima tanpa perbaikan. Gitu. Itu sebetulnya yang harusnya dituju. Jadi itu nggak buang-buang waktu gitu ya. Oke. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan di pelatihan penulisan publikasi ilmiah. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan bertanya. Mumpung ada acara ini ya untuk pertanyaan. Bu, di mana sih saya dapat reviewer tulisan-tulisan dari reviewernya? Ya di email. Jadi buka emailnya. Email saya itu khusus eh, di Undip, Undip student karena saya student Undip. Jadi saya punya email student, kamu juga punya email student UNJ. Kamu pakai email itu yang kamu submit kan, kamu sebagai corresponding author. Corresponding author adalah kamu kecuali kalau corresponding authornya adalah dosen kamu. Maka dosen kamu yang akan mendapat email revisi dari reviewer. Nanti dosen kamu ngirim ke kamu, ini perbaiki nah ini. Nah, seperti itu. Itu terjadi pada beberapa mahasiswa. Jadi, corresponding autornya adalah dosennya. Dosennya kemudian mendapat email dari jurnal bahwa ini adalah hasil dari reviewer A agar diperbaiki. Nah, kemudian dikirim lagi jurnal email yang kedua. Ini adalah hasil dari reviewer B agar diperbaiki. Nanti saya waktu itu selaku corresponding author langsung saya klik linknya karena linknya itu akan langsung mengarahkan ke metadata ke dalam subsistemnya jurnal tersebut.
klik linknya, kemudian saya masuk ke situ, jadi memperbaikinya di situ, diupload lagi di metadata setelah kita mengerjakan perbaikannya, seperti itu. Ada dosen-dosen yang jadi corresponding author, dia baca emailnya, oh ini ada review nih, ini review, udah mahasiswanya perbaiki lagi, nah, kirim ke mahasiswanya, perbaiki yang ini nih, seperti yang ada di reviewer itu, reviewernya bilang ini, nah mahasiswanya perbaiki, dikirim ke dosennya, dosennya kemudian upload ke metadata. Jadi memang ada ragam jenis kerjasama antara dosen dan mahasiswanya. Ada juga yang dosennya jadi corresponding author karena dosennya ini betul-betul memahami dan mengerjakan semua penelitiannya mahasiswa, ya sudah, waktu diminta untuk perbaiki sama jurnalnya, ini kurangnya ini nih, dosennya bilang, ini gampang, cicit cicit, langsung diperbaikin ya, kirim sendiri sampai jadi, gitu kan, tanpa melibatkan mahasiswa. Itu juga ada yang modelnya begitu. Nah, kalau yang itu mahasiswanya enak ya, apa namanya, capeknya di dosennya, tapi mahasiswanya jadi kurang mengerti kesulitan mengerjakan paper seperti itu. Nah, mungkin eh, begitu ya. Jadi di mana Bu ada reviewnya ya? Lihat di emailnya gitu ya. Kebetulan karena mahasiswa banyak yang mengirimkan artikelnya ke yang disarankan oleh fakultas, yaitu ke jurnal-jurnal fakultas, maka IT-nya udah tahu, udah kenal semua, jadi bisa ditanya gitu ya. Tapi kalau kita berhubungan dengan jurnal di luar dari pengelolaan fakultas, maka kita nggak tahu, hanya bisa menunggu. Seperti saya kirim ke Afrika, dia dia Q2 atau Q3 ya, saya lupa. Saya kirim ke Afrika, eh, waktu saya submit, saya langsung dijawab. Setelah itu saya langsung dikirim ke reviewer. Tapi reviewernya nggak bales-bales. Nah, kalau ya itu kan berarti bukan kesalahan orang jurnalnya, juga bukan kesalahan saya, tapi reviewernya setelah diminta, dia tidak melakukan jawaban. Harusnya orang jurnalnya langsung ganti ke reviewer yang lain gitu. Tapi mungkin karena sesuatu dan lain hal bukan rezeki saya gitu ya, sampai 4 bulan kok nggak direspon. Nah, bisa jadi terjadi perubahan struktur pengurus jurnal, seperti saya pernah kirim ke Iran itu Q2, terus di situ ditulis, maaf kami sedang ada perbaikan struktur kepengurusan jurnal, sehingga semua artikel yang sudah disubmit di jurnal ini tidak akan diproses hingga kepengurusan jurnal yang baru terbentuk. Nah, kita nggak tahu kapan dia terbentuknya, seperti itu, ya. Jadi itu seninya publikasi, ya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita publikasikan menjadi amal jariah untuk kita apabila bermanfaat untuk sivitas apa komunitas masyarakat ilmiah. Insya Allah itu jadi amal jariah. Jadi suatu penelitian itu belum selesai hingga dia terpublikasi. Publish or vanish. Publish or vanish itu adalah semacam apa namanya, puisi. Suatu penelitian itu harus dipublish atau dia akan musnah, tenggelam, nggak ada manfaat ke depannya gitu. Walaupun ada manfaat untuk sampai lulus skripsi, tapi untuk apa namanya, kemanfaatannya buat orang banyak jadi veris, tenggelam gitu ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan masih semangat terus ya mengerjakan publikasinya. Mungkin demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Wafik. Ibu, tapi saya mau tanya deh Bu. Oh ya, gimana? Jadi gini Bu, mungkin kan kalau dari Wafik sendiri sebetulnya kan karena ngejar deadline dari jurnalnya, maksudnya kan banyak juga ya teman-teman yang lain ngirim jurnal gitu kan Bu. Jadi mungkin nggak terlalu sempat untuk ke dosen pembimbing terkait jurnal yang dikirim ke situs Anur kan, karena Wafik sendiri Anur gitu ya Bu.
kan sampai saat ini juga belum di-review. Terus mungkin setelah tadi Ibu jelasin mungkin ada beberapa yang menurut Wafik sendiri masih banyak yang salah gitu kan Bu. Nah, terkait itu apakah nanti Wafik menunggu di-review terlebih dahulu atau di web tersebut bisa mengirim artikel lagi gitu. Maksudnya kayak Wafik memperbarui artikel yang udah Wafik buat, terus Wafik perbarui gitu. Tapi eh, tanggalan untuk submitnya masih di tanggal yang sebelumnya Wafik kirim itu bisa nggak sih Bu? Tanggung, jangan. Nanti kamu dianggap artikel baru, artikel kamu udah didistribusikan sama IT ke reviewer. Heeh. Berarti Jadi, Wafik mm-mm. sekarang Jadi lebih semua baiknya sekarang. ngobrol dulu sama Dospem, terus kalau misalkan nanti reviewnya udah dapet, baru nanti Wafik ke Dospem lagi gitu kali ya Bu? Iya, jadi gini nih sekarang strateginya. Kemarin kan ngirimnya berantakan. Nah, sekarang tuh diskusi tuh sama dosen, Bu. Ini. Nanti review itu kan datang. Pas review itu datang, ini yang direview ini. Oh, udah saya perbaiki. Yang ini dia nggak review. Ah, saya perbaiki aja. Oh, yang ini dia nggak review. Oh, ini saya perbaiki. Ah, yang ini dia review. Oh, udah saya perbaiki. Gitu. Jadi kamu ngerjakannya udah enak gitu. Yang yang diperbaiki. Jadi sekarang kamu boleh diskusi sama dosen untuk perbaikan dari tulisannya, tapi jangan disubmit lagi ke Anur karena Anur sudah mendistribusikan file yang pertama kali di submit. Nah, kalau kamu submit lagi, nanti si IT-nya Anurnya bingung. Ini kok nama double 2 gitu. Dan dia nggak tahu kalau itu adalah perbaikan yang kamu kirim ulang. Nanti aja perbaikannya kirim ulang setelah mendapatkan review dari reviewer. Jadi nanti perbaikannya barengan tuh di situ. Yang kamu sama dosen perbaikin lagi, yang reviewer itu juga kasih ya kamu perbaikin lagi, gitu aja ya. Tapi sambil ditambah review kata kotak ini saya tambahkan ini saya revisi ini saya tambahkan ini saya revisi ini sesuai revisi dari reviewer gitu. Nah, itu lebih lebih aman gitu ya. Bagus pertanyaannya karena memang saya juga waktu menyusun itu saya ingin memperbaiki yang ini tapi kok reviewernya nggak komentar, ya udah saya perbaiki aja gitu kan. Heeh. Gitu, nggak apa-apa. Bagus, ada pertanyaan lagi? Baik Ibu, terima kasih. Wafik pembimbingnya siapa? Bu Uci. Oh, Bu Uci. Ya udah, Bu Uci biasanya mudah-mudahan nggak sibuk ya. Jadi bisa apa namanya memberi masukan gitu ya. Itu dikejar aja dosen-dosennya masing-masing ya, supaya memberikan masukan gitu. Oke, baik. Terima kasih Wafik atas pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Insya Allah udah ya. Kalau sudah, kita tutup saja eh, pelatihan publikasi penulisan ilmiah ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam partisipasinya warahmatullahi wabarakatuh. dalam Makasih. kegiatan ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Makasih Nanti kita Ibu. buat acara lagi.